berita itu terbatas ya. Secepat-cepatnya orang menulis berita, katakanlah dia mampu menulis 20 atau 30 berita sehari ya. Tetap aja dia ada batasannya kan. Jadi ada batasan oleh waktu dan jumlah orang ya. Jadi kalau misalnya semua hal yang terjadi ini di dunia ini kita beritakan, kita butuh berapa juta reporter barangkali. Nah, jadi harus dipilih. Karena itu objektif dan subjektifnya menjadi penting ya. Kalau subjektifnya itu bisa dihilangkan dengan kita sering-sering ya bergaul dengan kelompok. Misalnya kalau dalam hal ini adalah dengan para reporter, kita terlatih untuk menilai value sebuah berita. Nah, itu menjadi dia objektif. Oh ya, perlu kamu sadari juga kita mempelajari news value ini bukan berarti pada nanti kalau ketika kamu kerja ini sering-sering disebut, wah nih beritanya ada value-nya enggak ya. Begitu kamu masuk dunia kerja nanti, apalagi makin berpengalaman ya, kamu tidak merasa, perlu menyebutkan lagi, oh ini value berita ini tinggi nih, value peristiwa ini tinggi. Sebab itu sudah menyatu di kepala kamu ya, sudah otomatis ya. Begitu kamu lihat sebuah peristiwa, wah ini penting, ditulis, oh ini menarik gitu. Kamu tidak perlu lagi menjabarkan, oh value ini tinggi apa enggak gitu. Sebab itu otomatis saja, seperti seorang kolektor lukisan, melihat lukisan baru, dia akan langsung tahu, wah ini lukisannya bagus, ini lukisannya mahal gitu. Nah, begitu juga dengan reporter nanti. Tapi di awal-awal ini kita perlu belajar ya, bagaimana melihat sebuah peristiwa atau sebuah fakta, apakah mengandung value yang tinggi apa enggak gitu. Oke. Terus, nah ini di sini subjektifnya juga ya. Selain itu minat pembaca atau interest pembaca juga berbeda-beda ya. Misalnya ya, di Indonesia kalau kamu menulis berita artis pindah agama itu heboh ya. Di Indonesia itu mungkin dianggap ada value-nya. Tapi kalau kamu menulis berita gitu misalnya di Amerika, di Eropa yang negaranya sudah tidak mempersoalkan agama lagi, orang akan aneh melihatnya. Ini berita apa sih? Gini, masa begini aja ditulis ya orang pindah agama gitu kan? Itu kan urusan masing-masing misalnya begitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa value itu juga subjektif, tergantung kebudayaan masyarakat setempat. Kalau di Indonesia kan artis makan babi itu menjadi berita ya, dianggap melanggar. Padahal setiap orang itu ya pada umumnya sih dia pernah melanggar aturan agama ya. Nggak mungkin kan orang hidup tanpa dosa dari lahir sampai mati. Tapi giliran makan babi itu dibesar-besarkan ya. Misalnya orang tidak sholat ya, secara agama itu kan salah ya. Tidak pernah tuh diberitakan, oh si Anu tidak sholat maghrib misalnya kan, nggak masuk berita. Kan dia dosa juga ya. Tapi giliran makan babi, oh artis itu makan babi diberitakan. Nah, hal-hal subjektif itu terjadi ya. Jadi masing-masing pembaca itu mempunyai interest yang berbeda-beda, itu menunjukkan subjektivitas. Ya. Nah, karena dia berbeda-beda, interestnya berbeda-beda ya, ruangan terbatas, karena itu harus ada alat untuk menyaring topik peristiwa untuk diliput, ditulis dan diterbitkan menjadi berita. Mau di berita online, mau berita media cetak, radio, televisi, semua ada alat untuk menyaringnya. Topik mana yang bisa diliput, topik mana yang bisa ditulis, dan seterusnya. Alat itu adalah kecakapan dan pengalaman reporter untuk mengukur news value yang ada pada sebuah berita. Ya, alat itu sebenarnya news value ya. Bagaimana seorang reporter itu cakap, dia cepat menilai ya. Oh ini bagus nih kalau ditulis ya, orang akan baca gitu. Ada perasaan begitu ya di dalam dirinya ya. Nah itu yang namanya dia sudah terasah ya news value-nya. Semakin tinggi seorang reporter, semakin berpengalaman dia akan semakin cepat menentukan ini ada value-nya atau enggak gitu kan. Terus bisa juga orang-orang yang berpengalaman begitu melihat begini, kalau dia ditugaskan kepada meliput sebuah peristiwa yang biasa-biasa aja, yang nggak ada bagus-bagusnya lah ya, tapi dia harus ditugaskan untuk meliput itu dan harus membuat berita.
Nah, pengalaman itu penting. Dari sebuah peristiwa yang biasa-biasa aja, apa yang bisa ditarik gitu ya dari peristiwa tersebut yang mengandung news value ya. Jadi kita tidak hampa ke membawa kita tidak membawa tangan kosong ke kantor ya, tetap membawa berita. Nah, hal semacam itu hanya bisa dilakukan oleh reporter, jurnalis yang berpengalaman ya. Misalnya dia diminta datang ke pameran lukisan. Kemudian di tempat itu sepi banget, nggak ada yang datang gitu kan. Ini pameran apa, nggak ada yang datang, mau beritain apa gitu kan. Tapi dia harus nulis berita kan. Nah, bagaimana dia mencari memberitakannya? Maka dia harus mencari news value dari pameran itu. Apa yang berbeda dari pameran itu? Apa yang tidak biasa atau apa yang paling ya, pameran itu? Nah, setelah dia melihat-lihat, lalu dia milih-milih yang mana yang akan ditulis. Misalnya, ternyata ini contoh aja ya, dalam sepekan berpameran tidak ada satupun pengunjung yang datang. Nah, itu adalah news value. Tidak ada satupun orang yang datang pada pameran. Pertama, news value-nya adalah itu unik banget ya, berbeda banget. Sebab biasanya pameran itu kan ditunjuk orang rame-rame, ada persemian. Ini nggak ada satupun. Bisa kamu tulis pameran tersepi di dunia gitu kan. Pameran tanpa pengunjung gitu. Nah, itu kan orang pengen tahu ini apa ini kan gitu. Nah, peristiwa berita yang akhirnya diliput, ditulis dan diterbitkan menjadi berita adalah peristiwa yang akhirnya diliput, bukan berita ya. Peristiwa ini mestinya. Peristiwa yang akhirnya diliput. Nah, itu fungsi. Jadi fungsi dari news value itu adalah untuk mencari alasan ya, mengapa berita tersebut harus kita tulis, harus kita liput, dan harus kita publikasikan. Pada peristiwa yang terjadi massal, misalnya konferensi pers ya, itu mungkin tidak sulit ya mencari news value-nya. Tapi pada penugasan yang sepi, misalnya kamu ditugaskan datang ke sebuah wilayah yang sedang lockdown, sehingga penduduknya semua di rumah aja gitu ya. Sepi banget kan di tempat itu. Lalu kamu ditugaskan ke sana kan kamu bingung, mana sepi banget gitu kan. Nah, itu di situ kita perlu mengandalkan keahlian kita bahwa itu adalah value, mencari value-nya. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya juga ingin menjelaskan sebenarnya mengapa value itu ada ya. Value itu ada sebenarnya dari kodrat manusia. Bahwa manusia itu sebenarnya dilengkapi oleh Tuhan yang menciptakan manusia itu rasa ingin tahu yang besar ya. Rasa kepo barangkali ya sekarang sebutnya, kita dilengkapi oleh Tuhan dengan tingkat kepo yang tinggi sebenarnya. Rasa ingin tahu, kita pengen sekali tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau misalnya kita di depan rumah kita ada kebakaran, kita lihat, pasti kita keluar untuk melihatnya. Bukan untuk menyelamatkan diri dulu, tapi untuk melihat apa sih yang terjadi gitu. Mengapa sih kebakaran gitu, sebesar apa kebakaran itu. Selanjutnya baru diputuskan ya, kalau kebakaran dianggap cukup aman dari rumahnya ya, dan sudah banyak pemadam, berarti dia nggak perlu ngungsi. Tapi kalau kebakarannya pas di sebelah rumahnya, ya pastilah dia menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga dan harta yang bisa dibawa gitu kan. Nah, jadi value itu sudah rasa ingin tahu itu sudah ditanamkan oleh Tuhan di kepala kita, di hati kita, pokoknya di perasaan kita, bahwa itu ada, harus ada ya, dan kita ingin tahu segala hal ya, karena itu terjadi komunikasi, karena itu kita belajar mengapa kok apel itu kalau jatuhnya ke bawah ya, Newton nanya gitu ya.
Kemudian mengapa setiap